Nah sekarang saya bilang keras, enggak, saya lembut, selembut salju ini. Kalau saya enggak lembut, dua istri saya bahkan lebih. Ngomonglah si Hotman Paris yang hanya berani di media sosial. Maka kami kasih nama kalau sekarang Hotman adalah pengacara medsos. Demi si Hotman, saya harus ditahan. Tahanlah, enggak apa-apa kalau itu memuaskan kalian. Yang terakhir, informasi yang beredar. Rasman ini masih ditangkap. Nanti hari Kamis kita tahan aja. Kalau itu memuaskan kalian, tahan. Tahan saja. Anda siap untuk ditahan? Iya, mau bilang apa mereka yang punya republik ini? Menenangkan diri karena bagaimanapun juga ini ditonton oleh jutaan warga Indonesia dan ini bisa menjadi contoh bagi siapapun. Jadi tadi kami sudah komitmen untuk kemudian kita cooling down. Berdebat boleh keras, tapi tetap dengan adab. Kita sepakat ya? Baik. Sepakat. Oke, baik. Saya tadi Bung Pitra mau menyampaikan sesuatu, mau bertanya, silakan. Baik, saya Bung tadi Firdaus, ingin silakan. bertanya dan Ya. saya izin kepada Bung Aiman, kepada Saudara Firdaus. Silakan. Tadi Saudara Firdaus bilang bahwasannya dia sudah pindah ke organisasi Peradi YP, kan gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, karena saya melihat ada postingan-postingan daripada Peradi YP ini selain organisasi advokat, organisasi tersebut organisasi pers kan gitu, dan ada juga pegiat sosial masyarakat, ada mediator. Jadi sebenarnya ini organisasi apa gitu, karena banyak sekali. Dan berdasarkan data yang saya pelore dari AHU, Kementerian Hukum dan HAM, di sini fungsi daripada Forum Era Adil Warung Paralegal Indonesia, itu namanya, nama singkatannya di sini tidak ada, gitu loh. Jadi fungsinya di sini saya lihat Forum Era Adil ini, Warung Paralegal itu yang Itu apa pertama. maksudnya itu, Bung Pitra? Jadi Peradi YP, singkatan Peradi yang dikatakan mereka Peradi YP ini adalah namanya Forum Era Adil Warung Paralegal Indonesia. Ini organisasi paralegal atau apa gitu yang saya tahu itu. Kebetulan ketuanya ada di sini, hadir advokatnya ya? gitu. Oke, boleh diberikan mikrofon nggak biar nanti ada tim ya. Ini kebetulan ketuanya Bung siapa? Bung Doni, ketua Feradi, pakai Fanta ya, Feradi. Oke, silakan. Ini organisasi apa ini gitu? Iya. Anda mau tanya gitu. Karena saya lihat ada persnya juga gitu. Ada persnya juga makanya maksudnya? kita pengen tahu nih, kalau misalnya pers, kita juga pengen bergabung jadi persnya juga gitu loh. Makanya perlu dijelaskan nih Pak Ketua. Jadi maksudnya apa? Ada advokatnya, ada persnya juga? Ada persnya, ada paralegalnya, lengkap semua gitu. Terbaru kata dia semua di situ. Makanya kita juga pengen belajar nih organisasi baru ini gitu. Ya. Silakan Bung Doni. Saya jawab. Jadi Fradi WPI didirikan oleh para advokat memang, organisasi advokat. Ya. Ketua umumnya saya advokat, sekjennya advokat Gaya Muhammad Tovan, bendaranya advokat Prija. Kami memang organisasi advokat dan kami menggunakan nama Forum Era Adil Warung Paralegal Indonesia. Di dalam Fradi WPI selain advokat kami juga mewadahi paralegal memang. Sesuai Permenkumham, paralegal kan diakui di dalam situ. Nah, paralegal itu adalah asisten advokat. Asisten advokat, oke. Nah, terus berikutnya adalah kami juga memiliki SK Kemenkumham Kawan Jari, Ikatan Wartawan Jagat Raya Indonesia. Itu organisasi yang berbeda dengan Fradi WPI. Terdaftar di Dewan Pers juga? Lagi berproses terdaftar. Kami punya SK Kemenkumham juga. Jadi sebentar, ini organisasi advokat tapi punya jadi media juga atau gimana? melahirkan dari kami ada juga lahir juga perkumpulan Kawan Jari, Ikatan Wartawan Jagat Raya Indonesia. Tapi ini terpisah Pak, tersendiri-sendiri Pak. Ini luar biasa, pengacara tapi bisa jadi wartawan juga. Gimana jadinya? Karena kami berpegangnya pada undang-undang advokat yang bahwa yang dilarang menjadi advokat adalah yang ASN, TNI, Polri. Nah begitu. Terus wartawannya untuk apa itu? Saya perlu tanya juga nih. Karena paralegal yang bergabung di kami itu banyak yang backgroundnya juga dari pers, dari media. Dan di kami kan ada edukasi hukum Pak. Jadi kami itu tiap Senin malam ada Google Meet. Pelatihan hukum untuk mewadahi teman-teman paralegal dan advokat, kita perlengkapi untuk memberi bantuan hukum ke masyarakat. Dan banyak yang tapi bukan punya media ya, nggak punya media. Untuk Fradi WPI online media misalnya, nggak punya media, tapi di dalam kami banyak yang punya media. Para paralegal kami itu banyak yang punya media. Maksudnya? Ada pimret yang jadi paralegal kami. Pemret? Ya, Pemret media online. apa?
Media online apa misalnya? Bisa sebutkan? Misalnya ada patroli8an.com. Oke. Ya, ada jadi Tapi semuanya itu terdaftar di Dewan Pers? ada yang terdaftar, ada yang sedang berproses, Pak. Oke, baik. Tapi Anda ini organisasi advokat ya, bukan LSM kan? Bukan. Oke. Ya, pengurusnya advokat. Jadi Oke, izin oke, saya oke. tambah ya, Ketua. Boleh Menarik ya? ini, menarik. Ya, yang pertama Ini Bung Firdaus sekarang bergabung bersama Iya. Feradi WPI. Bung Aiman, di sini berdasarkan data yang saya peroleh dari Menteri Hukum dan HAM, fungsi perkumpulan Forum Era Adil Warung Paralegal Indonesia antara lain fungsinya ya, saya tidak menemukan di sini adanya advokat. Penyalur aspirasi masyarakat, satu. Kedua, pemenuhan pelayanan sosial. Ketiga, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi untuk mengadakan pendidikan ujian advokat dan pendidikan khusus profesi advokat itu tidak ada saya lihat di sini. PKPA ataupun ujian sumpah advokat. Setahu saya organisasi advokat itu berwenang untuk melaksanakan PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, melakukan ujian profesi advokat. Karena berdasarkan apa yang kita lalui di Perhaki, Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, ketika calon advokat Perhaki, contohnya dari Perhaki, ingin melakukan sumpah advokat, yang pertama dilihat dulu nih fungsinya itu apa gitu loh. Kalau fungsinya itu tidak ada untuk melakukan penyumpahan dan pendidikan khusus, itu tidak akan bisa disumpah dari organisasi tersebut. Artinya Anda mau mengatakan apa nih? Artinya bahwasannya saya melihat dari fungsi ini bukan sebagai organisasi advokat. Kalau dari fungsi ini saya baca kan gitu. Karena tidak Akan punya tetapi fungsi, lebih kepada penggiat sosial masyarakat. Iya, tidak punya untuk menguji advokat. Tidak gitu. punya penguji untuk PKPA, penyumpahan, ya, pelantikan advokat dan lain-lain gitu loh. Jadi kalau memang untuk dari namanya saja, mohon maaf nih Bung Ketua ya, dari namanya saya Forum Era Adil Warung Paralegal Indonesia. Saya tidak menemukan di namanya itu advokater ataupun advokat dari bahasa Belanda dan lain-lain. Ataupun pengacara, penasihat hukum seperti itu. Jadi ini yang harus dibedakan, apakah ini warung untuk paralegal atau untuk advokat. Jadi saya kira inilah perlunya regulasi yang jelas terhadap organisasi. Oke, kita berikan kesempatan dulu. Silakan. Ya. Agar ini clear. Anda tidak gitu. punya Ya. lembaga penguji untuk advokat. Ada, Pak. Jadi kami ini sudah memang baru lahir kan. SK Kemenkumham kami baru terbit April 2024. Oke. Nah, karena kami masih baru, kami sudah penjajakan ke beberapa kampus memang untuk kerjasama PKPA. Cuma saat ini beberapa yang kami ajak kerjasama sudah di MOU dengan beberapa organisasi yang lebih lama dari kami. Artinya masih berproses gitu ya? Ya, masih berproses. Nah, Oke. terus berikutnya adalah memang awalnya itu kami lahir dari Warung Paralegal Indonesia. Lalu di dalam kami bergabung banyak advokat setelah itu. Nah, di situ para advokat sepakat yuk kita bentuk perkumpulan. Kan setiap orang boleh membentuk organisasi perkumpulan. Dari situlah baru lahir Feradi WPI. Kami urus Kemenkumhamnya. Begitu. Dan Ada permasalahan sini? Saya no comment terkait itu karena setahu saya advokat itu dilihat dari fungsi perkumpulan itu tujuannya Enggak, apa. saya gini aja deh, saya potong saudara Bukan, Fitra. Jadi bukan. gini, dengan Saya- kartu itu orang-orang advokat udah banyak yang beracara. ya, sudah Bukan beracara. masalah Udah banyak beracara banget. ini loh. Iya, ya kamu protes aja ke Menkumham. masalah Udah itu aja. ini loh, saya dapat Udahlah, data ini. udahlah, jangan Udah. mencari-cari Udah, kesalahan. saya pertanyakan Udah, itu. nggak usah mencari kesalahan. itu Adinda, udah Aiman. Masalah itu Adinda. fungsinya Orang sudah seperti itu. sidang. Makanya saya tanya ke beliau gitu loh. Bukan saudara yang saya tanya. Adinda begini, saya Iya. kira forum ini kita membahas tentang topik berita acara sumpah. Dan yang kita perdebatkan adalah tentang etik dan tidak etiknya seseorang. Nah, perkara itu WPI sah atau tidak nanti ditelusuri. Tentulah sama dengan kampus yang mengatakan, oh saya dibilang ijazah palsu. Firdaus ijazah palsu. Saya tunjukkan ini. Bung Aiman, ini SP3-nya. Dilaporkan oleh banyak termasuk KAI. 1 minggu sebelum SP3 mereka cabut laporannya, termasuk katanya domisili dan lain sebagainya. Ini SP3-nya. Anda dilaporkan tentang Iya. palsu. SP3 yaitu tanggal 28 Juni 2024. Surat perintah penghentian penyidikan nomor SPP /2024 di Tipidum Bareskrim tanggal 28 Juni 2024 ditandatangani oleh Brigadir Jenderal Juhandani Raharjo Puro SAMH, Brigadir Jenderal Direktur Pidana Umum Bareskrim Mabespori. Clear. Jadi tidak usah lagi ada perkara-perkara yang misalnya ini terkait dengan sah tidaknya, ya sudah. Nanti masalah sah tidaknya masalah warung paralegal nanti kita bahas secara khusus.
Nah, yang mau saya sampaikan sedikit lagi ya Dinda Iman. Sekarang ini pertama tentang etik. Yang kedua BAS. Yang ketiga laporan contempt of court. Anda ada 3 pasal Nah, itu. jadi kami dilaporkan pasal 335 Bang Fredrik. Perbuatan Pak Prof, tidak menyenangkan. Dinda Fitra. Kemudian 207 Itu contempt of court ya. itu contempt of court. Penghinaan pengadilan. Ya, begitu juga dengan 217. Pengancaman. Bukan, pengancaman 335. Oke. Ah, 217 itu 217 itu ya ringan sekali 3 minggu, yaitu mengganggu jalannya persidangan. Misalnya Bagian dari keluar contempt nggak of mau court, keluar, ya? kira-kira gitu ya Pak Sekjen ya. Ini guru saya. Jadi tiba-tiba kemarin teriak-teriak itu si Hotman. Nah dia bilang saya di situ mengkerucut ke 4 nama. Rasman, Firdaus, ada satu mak-mak Elidaneti, itu Bu Ida, satu lagi istri Rasman. Saya heran, kalau itu masuk kategori contempt of court, pertama, jelas dulu undang-undangnya. Yang kedua, di situ banyak orang merujuk pada pendapat hukum dari Profesor Gayus Lumbun di TV One. Minggu lalu, beliau mengatakan bahwa ada yang disebut dengan civil contempt of court, yaitu yang ancaman hukumannya sangat ringan. Yang kedua, criminal contempt of court. Terlepas dari civil atau civil contempt of court dengan criminal contempt of court, dua-dua ini tidak masuk. Kenapa? Karena ini berlaku dalam konteks peradilan di dalam ruang persidangan menghormati lembaga. Oke? Nah, kalau di situ dimasukkan pasal-pasal yang berlaku umum, maka dia tidak contempt of court. Karena yang mengatur itu adalah undang-undang contempt of court. Di situ dilaporkan 335 itu pidana umum. Tidak ada undang-undang terkait dengan contempt of court. Kan begitu Bang? Karena itu belum ada, segala sesuatu yang belum ada kata Prof Mahfud, maka boleh terjadi. Karena belum ada yang mengatur tentang perbuatan contempt of court. tadi Bu. Nah sekarang kita ambil rujukan. Siapa yang melapor ke Bareskrim? Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Bapak Dr. Ibrahim. Apa yang Anda mau sampaikan di situ? Lah, ini yang melapor lembaga, artinya contempt of court. Sementara harusnya yang melapor itu siapa kalau dia delik dana umum? Yaitu Ketua Majelis Hakim. Nah, ini jadi tambah rancu lagi. Nah, tapi itu biarlah nanti perdebatan dari para ahli. Saya ini begini ya, kalau ini demi sebuah sejarah kebaikan bangsa, Rasman akan tercatat sebagai sebuah anak bangsa yang berani menyuarakan. Nah sekarang saya bilang keras, enggak, saya lembut, selembut salju ini. Kalau saya enggak lembut, 2 istri saya bahkan lebih. Saya kalau menggombal jatuh hati. Jadi begini, dalam klausul civil contempt of court dengan criminal contempt of court, kalau itu diberlakukan kepada kami, ngomonglah si Hotman Paris yang hanya berani di media sosial. Maka kami kasih nama kalau sekarang Hotman adalah pengacara medsos. Kemarin nggak pernah datang. Nah, apa itu? Dia bilang, ini ada pasal pengecualian 335. Sekarang saya buka. Bunyi pasal 335 KUHP tentang pemaksaan dengan kekerasan telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 01 tahun 2013 dalam frasa, yaitu frasa pada pasal perbuatan tidak menyenangkan. Kan begitu Prof? Kalau itu sudah dihilangkan, kategori perbuatan tidak menyenangkan, mohon maaf, nanti kita buang angin alias kentut, dia tersinggung, masuk penjara orang. Padahal dia mencret gara-gara makan durian, jadi persoalan. Jadi janganlah kita ini yang aneh-aneh, jadi tambah ngeri orang nanti. Saya, kalau seorang Rasman kalian anggap menjadi musuh negara, bayangkan kami hanya protes kepada ketua majelis, terus 2 anggota majelis. Terlalu baper Mahkamah Agung. Pak SBY ditulis kerbo di depan istana oleh Bang Egy Sujana. Nggak segaduh ini republik itu. Di Mahkamah Konstitusi 2014 terbang kursi, pecah meja oleh peserta. Nggak contempt of court, nggak lapor Dr. Hamzah Zulfa. Masa
Sudah kritik dari seorang Pak Mahfud MD, tidak pantas dipanggil yang mulia, kata beliau. Masa ke toilet yang mulia? Izin ya, kami ke toilet. Lapor juga. Ada di sini datanya. Maksud saya, kenapa sih kok kita baper? Seorang Rasman, siapalah Rasman? Kami hanya memprotes, kita jangan lari. Nah si Hotman ini bilang, pasal pengecualian, Rasman tahan. Hotman. Maksudnya apa ditahan? Iya, dia bilang bisa ditahan. Oke. Pasal pengecualian. Maka di sini saya bacakan ya. Di sini disebut perasa pada pasal perbuatan tidak menyenangkan dihapuskan alias dicabut. Sehingga pasal itu menjadi berbunyi. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Enggak ada lagi di sini yang namanya perbuatan tidak menyenangkan. Nah, kecuali disebut di sini tadi memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dan apabila saudara melawan Hotman Paris. Kalau itu ada pasalnya, baru saya sujud kayak film India sama Hotman. Nggak ada pasal itu. Jadi Hotman, kau itu jangan jadi orang bodoh. Nah, kita nggak bicara karena Bang Hotmannya nggak ada di sini, nggak fair juga. Maksud saya, jangan undang dia. Jangan. Saya mau katakan bahwa, tapi saya mau katakan begini. Bareskrim Mabes Polri sudah panggil kami. Iya. Oke, saya terima kasih. Ini contoh baik. Kita lihat, kan begitu Bang ya. Apakah masuk contempt of court atau pidana umum? 335 ini diatur di sini. Jelas sekali Bung Aiman. Bagaimana cara memasukkan 335? Kami tidak tahu kok yang dikejar, karena itu yang mengarah. Kan gitu Bang ya. Kalau 217 cuma 3 minggu. Oke, belum bicara. Tapi bukan, saya sebut dulu ini dah. Unsur-unsur yang termasuk dalam 335 KUHP setelah direvisi MK. Pertama, untuk dapat dijerat pasal 335 KUHP, maka perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1, barang siapa. Oke, jelas ya. Siapa yang melakukan. Yang kedua, secara melawan hukum. Yang ketiga, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu. 4, memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Mana ada saya ancam? Kalau saya ancam, kalau Anda buka sidang, saya bunuh Anda, saya tekan Anda. Tidak ada. Oke? Saya hanya bilang, banyak juga hakim yang koruptor, itu diedit. Baru satu lagi Adinda. Biar jangan salah, Adinda juga pendalaman hukum ini. Seseorang itu dapat dikatakan, ya, seseorang itu dapat dikatakan melanggar pasal 335 sesuai dengan 4 poin di atas, maka harus dapat dibuktikan definisi kekerasan. Apa itu kekerasan? Yaitu menurut pendapat R. Susilo, ini rujukan kita di Fakultas Hukum ini, buku ini, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah, dengan kekuatan yang besar. Misalnya memukul dengan tangan, si Hotman kan cuma saya sentuh, katanya disentuh bahu jasnya, katanya nggak sudi dia, nggak ada saya pukul situ. Yang kedua, dengan segala macam senjata, nggak ada kita bawa senjata. Yang ketiga, menendang, saya tendang, dan lain sebagainya. Orang meja kok saya protes begini-begini, masa nggak boleh? Terus saya, demi si Hotman, saya harus ditahan. Tahanlah, nggak apa-apa kalau itu memuaskan kalian. Yang terakhir, informasi yang beredar, Rasman ini masih ditangkap. Nanti hari Kamis kita tahan aja. Kalau itu memuaskan kalian, tahan. Tahan saja. Anda siap untuk ditahan? Iya, mau bilang apa mereka yang punya republik ini? Saya sudah tahu kok Adinda. Dulu Pak Jokowi mula-mula menjabat, saya ini orang politik ya. 2 periode anggota DPRD, saya dibilang ijazah palsu, saya tidak pernah dalam sejarah hidup saya, Bung Aiman. Mulai saya madrasah ibtidaiyah sampai saya SD, sampai saya S1, S2, S3, tidak ranking 1. Saya nggak pernah kenal yang namanya juara 2, dari Allah itu. Cek sekarang di Madrasah Aliyah Negeri 2, Padang Sidimpuan, saya ranking 1 semester 1 sampai semester 6. Artinya saya belajar hukum dari guru-guru senior saya. Bukankah Bang Otto Hasibuan sekarang gini, membuat rancu Prof. Begitu ada Rakornas Pradi, turunlah Bang Yusril. Profesor Yusril Iza Mahendra, ini satu alumni dengan saya, University Science Malaysia. Oke? Apa kata Bang Yusril? Pradi adalah state organ. Organ negara. Kan gitu Bang? Satu-satunya. Di luar itu bukan organisasi advokat.
Selesai, ribut. Oh Bang Oto nggak adil, nggak fair. Pradi ada 3, kan begitu Bang? Tiba-tiba kemarin muncul Pak Subidasko, Wakil Ketua DPR RI, dia hadir di Kongres Advokat Indonesia di Bandung. Dia bilang yang sah adalah KAI yang sekarang. Kacau lagi sudah. Jadi 2 pejabat negara, cuma anehnya satu legislatif ngurusin eksekutif. Kita ini kan beda-beda. Legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah kalau begitu merujuk pada itu Prof. 1. Menko. Menko bukan tanggung loh. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mengatakan bahwa Peradi state organ. Oke, enggak bukan. Saya bukan mencari itu. Saya bicara tadi. Biar apa nih? Biar paham gitu. Tadi Anda menyatakan bahwa yudikatif nih, kita bicara Mahkamah Agung, kita bicara di lini Mahkamah Agung, bahwa itu melaporkan Anda, kayak melaporkan Anda itu adalah institusi. Yes. Kalau Apakah itu institusi wajar? harus Menurut Anda itu nggak wajar? Harus lembaga. Kalau Yang melaporkan Anda itu atas nama contempt of court, harus orangnya dong. harus orangnya. Harus ketua. Dalam hal ini hakimnya. Ini ketua PN. Dalam hal ini ketua PN. Ketua PN. Bukan dari institusinya. Bagaimana? Bukan institusi. Institusi bukan pribadi. Ketua PN itu mewakili institusi dari kelembagaan peradilan. Bukan PT Pengadilan Tinggi yang di atasnya atau Mahkamah Agung. Atas perintah Mahkamah Agung. Atas perintah, tapi yang melaporkan bukan mereka. Laporan terkait dengan kekerasan dan lain sebagainya. Kalau itu adalah delik umum, delik biasa, pidana biasa, harusnya yang melapor siapa? Ketua majelis. Ini yang melapor adalah lembaga, diwakili oleh ketua PN. Kalau ketua PN berarti bicara contempt of court. Kalau contempt of court, mana undang-undang yang mengatur tentang contempt of court? Ke situ dulu dong. Jangan nanti lari kemana-mana cerita ini. Tiba-tiba masuk si Hotman, 335, bisa ditahan. Jadi tambah bingung lagi kita, makanya kita butuh pencerahan dari Prof. Marwarar. Kira-kira begitu. Oke, silakan, Prof. Iya, jadi saya kira ini sudah bercampur masalah-masalah. Dengan pribadi, yang pribadi kita buang dulu lah. Apa yang menyangkut pribadi-pribadi. Tetapi kalau melaporkan contempt of court, tidak ada yang keliru. Ketua sebagai pimpinan yang bertanggung jawab kepada seluruh apa yang menjadi tanggung jawabnya di peradilan itu, termasuk ruang sidang yang dipimpin oleh majelis. Siapapun bisa melaporkan, apakah ketua PN-nya, apakah PT-nya, pengadilan tingginya? Ya, saya kira bisa, tetapi tentu dalam hal ini yang paling dekat adalah betul yang dikatakan Rasman, boleh majelis, tetapi majelis juga harus memohon izin kepada pimpinan untuk melaporkan itu. Oleh karena itu sebaiknya memang itu adalah tindakan yang diambil over oleh seorang pimpinan yang bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa. Jadi soal pelaporan tidak ada yang salah dengan tidak ada yang salah soal itu. Soal pasal yang tadi disebutkan 335 perbuatan tidak menyenangkan sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang dihapus adalah tentang apa yang disebutkan frasa perbuatan tidak menyenangkan sebagai bagian dari untuk memaksa seseorang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan itu karena dianggap itu adalah. Jadi apakah bisa pasal pengecualian kami ditahan dengan pasal 335? Itu bukan soal lain itu. Tetapi artinya bagi saya bahwa ketua pengadilan dan majelis wajib menjaga tertib dan kehormatan persidangan yang dibawa pimpinannya, dan dia bisa melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu untuk menertibkan. Termasuk melaporkan ke Bareskrim. Termasuk memerintahkan siapa yang tidak boleh ada di persidangan itu. Saya kira ini adalah sesuatu yang wajar dilakukan di wilayah daripada peradilan. Jadi berbeda dengan apa yang tadi soal keanggotaan, pemecatan, kode etik dan lain sebagainya. Itu soal organisasi daripada Prof, saya mau tanya Prof. Sekarang kami itu dilaporkan sesuai dengan rilis Mahkamah Agung di sini Prof. Diminta untuk melaporkan 2 advokat Razman dan Firdaus atas dasar contempt of court. Kan Pak Prof Marwarar ini hakim MK, hakim pidana umum, terus mantan rektor UKI, teman baik saya. Saya mau tanya, kami dilaporkan ini masuk dalam klausul mana? Contempt of court kah? Sementara contempt of court pada waktu hari Senin kemarin kami datang ke Mahkamah Agung melaporkan, di situ saya masih marah-marah.
Sekarang saya tenang-tenang Bang, kan gitu. Nah, saya ke DPR RI Bang. Di DPR RI Prof, lagi ada dengar pendapat Komisi 3 dengan KY. Di situ KY bicara, ada. Dia mengatakan, dapatkah kami berlakukan sekarang contempt of court? Ketua Komisi 3 menjawab, Habibur Rahman. Dia bilang, belum berlaku. Dia baru berlaku Januari 2026, benar gak Bang? Jadi ini kalau tidak ada, dipaksakan, terus apa namanya? Ya, jadi saya kira pengertian tindak pidana dengan dalam rumusan undang-undang agak berbeda dengan pengertian kelakuan yang harus dijaga. Jadi semua secara umum, semua perbuatan yang dianggap merendahkan peradilan itu namanya contempt of court. Tetapi yang masuk dalam kategori tindak pidana tentu tidak ada tindak pidana yang kalau belum ada undang-undang contempt of court terus mau diberlakukan gimana Bang? Artinya dia harus berdasarkan undang-undang kan. Tetapi dalam kategori sebagai perbuatan yang dianggap menghina peradilan karena tidak menjaga ketertiban itu tidak dianggap tidak selalu masuk dalam kategori pidana kan. Ya. Tapi merendahkan itu hakim wajib untuk melindungi ketertiban dan martabat daripada sidang pengadilan. Itulah tugas daripada majelis hakim. Tanpa ada atau tidak undang-undang contempt of court itu. Tanpa ada atau tidak. Jadi tidak ada undang-undang contempt of court bisa diberlakukan. Ya dalam arti tadi Tunggu dulu. Ini rilis Mahkamah Agung Bang. Bukan. Kalau yang dimaksud itu ya tentu tidak ada perbuatan pidana tanpa ada undang-undang yang menentukan. Itu dia, tepuk tangan kalau begitu. Ya kan? Jadi Tidak kalau ada memang perbuatan gimana? Pasal 1 ayat 1 itu kan Tidak ada perbuatan pidana. kalau belum diatur. tanpa ada undang-undang yang mengatur. Itu Jelas. pasal 1 ayat 1 semua orang tahu itu. Terima kasih Prof. Contempt Saya salah Bang. tidak usah dulu, dulu aja dulu. Bukan Bang, ini pencerahan. Ini kalau di Tetapi- sidang bisa ribut lagi nanti. Enggak, saya enggak. Adinda, saya udah dikasih obat penenang. Oke, baik. Oke, kita tenang dulu. Kita akan Ya. kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.